Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa qurabatihi wa ali baiti ajmain wa ila musannif hadil kitab wa mukattibil kitab wa masyayikhihim wa ustadihim wa usulihim wa furu'ihim wa jami masyayikhina wa ustadina wa usulihim wa furu'ihim wa jami talamidana wa limanfaati wa barakati hadil kitab wa hadil ulum fi dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ilmihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Faslun, adapun ini itu ada suatu fasal fil auqati di dalam menerangkan waktu-waktu alati yaitu waktu takrahu yang makruh atau as-sholatu sholat fiha di dalam waktu tersebut. Makruhnya tadi tahriman dengan makruh tahrim. Nah, ini mungkin Mbak Janis orang yang banyak salah paham ya kan. Tahriman dikira itu haram padahal makruh. Lah, yang dihukumi makruh tahrim itu firaudoti menurut kitab Raudhah wa Syarhil Muhaddabi dan kitab Syarhul Muhaddab. Huna di sini wa Syarhul Muhaddabi dan adapun menurut kitab Syarhul Muhaddab. Huna di sini Syarhul Muhaddab. Huna di sini kitab Syarhul Muhaddab. Jadi kalau menurut Imam Rafi'i, menurut Imam Nawawi, kitab Raudhah, kitab Syarhul Muhaddab, itu hukumnya makruh tahrim. Wa tahzihan dan juga makruh tanzih kama seperti keterangan hukum fi tahqiqi di dalam kitab Tahqiq. Wa Syarhil Muhaddabi dan juga diterangkan dalam kitab Syarhul Muhaddab fi nawaqidil wudu'i di dalam menerangkan bab yang merusak atau membatalkan wudu ya. Terus pokoknya makruh itu artinya dilanggar gak apa-apa. Artinya begitu ya. Takutnya ngapa kok ada waktu makruh itu? Takutnya kalau ditengok orang Pak Janis nanti dikira sholat itu wajib. Yang akhirnya kalau orang nggak nampak di kita ya kan, wah itu sudah sholat subuh, sholat lagi, wah sulit niat jadi orang Islam lah, maksudnya begitu. Wa khamsatu awqatin dan adapun 5 waktu itulah tuh sholat tidak usah sholat fiha di dalam 5 waktu itu illa sholata kecuali sholat laha yang itu bagi sholat tersebut sabar pun adapun mempunyai sebab. Ada 5 waktu, yang 5 waktu yang diterangkan ini nanti kita kalau kok sholat di salah satu 5 waktu itu hukumnya makruh kecuali ada sebab gitu loh. Contoh nanti umpama di situ nanti kan ada ketika terbit matahari kan makruh itu. Ya tapi ternyata subuhan tadi kesiangan sholat subuh, belum sholat subuh, ya bukan makruh lagi malah wajib. Ya begitu ya itu loh. Ketika terbit matahari atau begini Pak Lupi ketiduran sampai waktu subuh sehingga sudah sholat subuh. Wah tadi malam saya belum sholat isya ya. Nah sudah sholat subuh, sholat isya karena semalam lupa ketiduran belum sholat isya. Ya malah nggak makruh lagi, malah wajib. Sholat yang fardu belum dikerjakan. Itu makanya alasannya illa sholatul laha sababun kecuali ada sebab. Nanti contoh lagi umpama Pak Taufik kan jadi imam itu ya kan, sudah sholat asar kan makruh juga Pak. Lah ternyata ada mayat yang belum disolati ya kan, sudah sholat asar. Lah tetap tidak apa-apa, bukan makruh malah wajib. Wong sholat jenazah itu fardu kifayah. Nah itu begitu. Jadi besok kalau Pak Taufik diunek-unekkan, wah aku sudah sholat asar, nggak mau sholati, jangan ikut Pak Taufik ya, sholatilah ya, karena ada sebab. Atau Pak Taufik sudah sholat asar, lah ternyata BMKG katanya
Apa? Sholat gerhana katanya. Gerhana sesudah asar. Ya walaupun itu ibaratnya waktu sesudah asar tuh katanya makruh, tapi karena ada sebabnya, sebab gerhana tadi, ya hukumnya menjadi tidak makruh. Begitu loh penjelasannya ya. Itu begitu. Imal mutakadimi. Adapun ada kalanya sudah terdepan kalfaitati seperti sholat yang belum dikerjakan. Nah ini contohnya maksudnya sebab-sebab itu sholat yang kita itu yang kita belum kerjakan, maka itu termasuk sebab bahwa kita harus sholat walaupun di waktu-waktu yang termasuk waktu yang makruh, maksudnya begitu. Au mukoronin atau bebarengan dengan sesuatu kasolatil kusufi seperti sholat gerhana wal istisqai dan sholat minta hujan. Fal aula maka adapun itu lebih utama min khamsati sholati dari sholat yang 5 waktu allati la sababa yaitu sholat la sababa yang tidak mempunyai sebab lah bagi sholat tersebut idza fu'ilat ketika dikerjakan. Yang pertama yaitu ba'da sholati subuhi setelah sholat subuh wastatawatas tamarra dan berlangsung apa al-karahatu kemakruhan kata tatlu'u sehingga muncul apa asamsu matahari. Kita sudah jamaah subuh, ya artinya berarti tidak ada ba'diyah subuh. Nah gitu loh. Tapi kalau tadi kok belum sholat subuh, ya walaupun matahari muncul ya tetap wajib sholat subuh. Lah begitu aturannya. Kok wah sudah muncul matahari sudah habis waktu subuh, nggak begitu caranya. Caranya itu belum sholat subuh ya sholat subuh walaupun matahari sudah nampak. Kan kita sudah bahas kemarin waktu-waktu sholat. Walaupun umpama kita kok itu karena ibaratnya kelalaian kita, itu nanti kita kena denda masalah waktu, yaitu masuk waktu di tahrim itu tadi kemarin ya. Itu begitu. Wasani dan adapun yang kedua itu as-sholatu sholat ingda tulu'iha ketika munculnya matahari. Aida tola'at artinya ketika muncul apa? Matahari. Hatta tatakamala sehingga sempurna apa matahari. Wa tafa'u dan juga naik apa matahari. Qadra rumhin kira-kiranya 1 tombak fi ra'yil aini di dalam penglihatan mata kita. Jadi pertama tadi sudah sholat subuh sehingga matahari muncul. Lah itu pun terus masih makruh hingga sampai matahari kira-kira di mata kita itu 1 tombak. Itu yang nomor 2. Yang nomor 3 wasalisu. Dan adapun yang nomor 3 itu as-sholatu sholat idastawat. Ketika sama ketika di tengah-tengah apa matahari hatta tazula sehingga bergeser anwasti samai dari tengah-tengah langit. Yang ketiga makruh kita sholat itu yaitu ketika matahari pas di tengah-tengah. Wa yustasna dan kecuali min dalika dari ketika matahari di tengah-tengah apa yaumul jum'ati hari Jumat fala taqrahu maka hukumnya tidak makruh apa sholatu sholat fihi di dalam waktu itu apa fihi di dalam waktu itu waktu istiwa di dalam waktu istiwa. Artinya bagaimana? Tadi ketika matahari di tengah-tengah kan makruh Pak Tope kita sholat. Tapi khusus hari Jumat itu tidak makruh lagi. Walaupun pas tengah-tengah tetap tidak makruh. Itu loh maksudnya. Ya. Tadi secara umum kalau bukan hari Jumat itu kan makruh ketika matahari pas di tengah-tengah sampai matahari itu bergeser. Nah, tapi ketika hari Jumat itu tidak ada kemakruhan di situ, bebas artinya, ya. Wakada demikian juga apa haramul Makkah, tanah haramnya kota Makkah, al masjidu baik pun yang berupa masjid, wa ghairuhu dan selain masjidnya. Fala takrahu maka hukumnya tidak makruh apa sholatu sholat fihi di kota Makkah tadi. Fi hadil awqati di dalam inilah waktu semuanya, kulluha ya semuanya. Sawaun baik itu sholat sawaun sholat baik itu sholat siapa orang tersebut sunat tawafi sholat sunat tawaf
au ghairuha atau selain sholat sunnah tawaf. Maksudnya begini, kalau di Mekah ya itu sholat kapan waktunya wae boleh, intinya begitu, tidak ada waktu makruh-makruhan. Nah, maksudnya begitu Pak Luti ya. Wah, Pak, kok dilarang macam mana? Wong jauh-jauh 40 juta kok malah sholat tidak boleh. Nah, ketemu yang ngayal macam itu pula. Tapi memang diperbolehkan. Ya, asal di Mekah itu tidak ada waktu makruh. Sholat sewayah-wayah boleh. Tidak ada kemakruhan. Bahkan kalau sholatnya kok di dalam Masjidil Haram, itu hitungannya dilipat gandakan menjadi 1000 kali lipat dalam satu rakaatnya. Satu rakaat, 1000 rakaat Pak Topik sholat di Masjid Terang. Nah itu ya, Pak Topik sholat satu rakaat di Masjidil Haram itu sama dengan Pak Topik ngimami sholat di Masjid Terang 1000 rakaat. Nah itu ya. Nah, jadi kalau sholat duhur berarti 4000 rakaat. Nah itu Pak Topik ya. Nah hitung dewek Pak kalau masalah tahunnya ya. Nah, pokoknya saya menyampaikan itu hukumnya begitu ya. Jadi kalau di Mekah itu tidak ada waktu makruh. Walaupun sudah sholat subuh, matahari muncul, matahari tengah-tengah, sudah asar, sebelum maghrib, tidak katik namanya waktu makruh, baik itu sholat sunnah maupun sholat fardu, baik berhubungan dengan tawaf maupun tidak, ya itu. Warabiu dan adabal yang keempat itu pada sholatil asri setelah sholat asar. Kata tagriba sehingga terbenam apa asamsu matahari. Nah ini yang biasanya dibahas. Kita bolak-balik Pak Topik disalahin orang gara-gara nyolatin mayat sudah sholat asar. Nah, dia tahunya sudah sholat asar itu haram sholat dulu macam mana mayitnya tidak bosok aneh-aneh weh. Lah pokoknya tadi nah ya kan, illa sholatalaha sababun, kecuali sholat-sholat yang mempunyai sebab, maka ya tidak masalah. Wong tidak punya sebab, baik cuman makruh gitu loh ya. Apalagi kok ada sebabnya, ya tambah tidak apa-apa. Jadi Pak Topik besok nggak usah takut lagi ya. Jangan takut. Pak Topik imam Manyaran kok takut dengan imam yang lama, udah usah. Pokoknya bahas weh. Pak Topik imamnya sholat jenazah, bahas pokoknya. Walaupun sudah asar ya. Ada bisikin, wah sudah sholat asar kok sholat. Apa kok sholat? Wah imam gemblung, tidak usah diurus. Aku sudah ngaji, ngapa kau? Nah, gitu Pak itu caranya. Nah itu. Kagilah dulu, penting sholat dulu, gitu. Kalau tanya, apa hadisnya ya gitu. Kakek dulu, kita sholat dulu penting. Nah gitu. Selamatkan dulu mayat kau. Nah kan itu, sholat dulu, baru kita berdebat lah ya kan gitu. Nah itu seperti itu. Itu yang nomor 4. Jadi besok Pak Topik sudah tidak usah takut lagi. Pak Topik imam anyaran kakek apa imam yang baru ya kan. Nah digertak imam yang lama, tidak jadi pula sholat mayat. Takut pula. Kalau sekarang jangan takut lagi Pak Topik ya. Pokoknya sudah sholat asar, jamaah asar kok ada mayat nanti sholatin, ikut sholat tidak apa-apa. Wal khamisu, dan ada pun yang nomor 5 itu ingdal gurubi, ketika terbenamnya matahari. Lisamsi, untuk matahari, idadanat, ketika dekat apa matahari, lil gurubi, untuk terbenamnya. Hatta yatakamala, sehingga sempurna apa gurubuha, terbenamnya matahari tersebut ya. Jadi ada 5 waktu yang oleh ada hadisnya itu. Kalau di hadisnya tuh haram loh Pak ya. Makanya kita tuh harus memahami hadis tuh lewat para ulama. Jadi biar nggak salah paham gitu ya. Karena yang paham dengan maksudnya Nabi, yang paham dengan maksudnya Allah itu orang-orang yang memang Allah tuh sudah dikasih di dalam hatinya kepahaman tentang ilmu-ilmu Allah itu. Jadi ada 5 waktu yang di situ andaikan kita mengerjakan sholat, yang sholat itu tidak ada sebabnya atau bukan mengkodoi sholat yang ketinggalan, maka itu hukumnya makruh. Yang pertama sesudah sholat subuh. Yang kedua dari sesudah sholat subuh hingga
matahari muncul. Yang sehingga sampai matahari muncul itu, sampai matahari kira-kira di pandangan mata kita itu satu tombak. Yang ketiga, ketika matahari di tengah-tengah. Nah itu ya, nah, itu kecuali hari Jumat. Kalau hari Jumat tidak ada kemakruhan. Atau kita berada di Mekah, bahkan kalau di Bajuri itu di Madinah ini ya, atau di Madinah, maka tidak ada kemakruhan. Yang keempat, sesudah kita sholat asar tidak ada ba'diyah asar menurut hukum ini. Yang terakhir yaitu ketika matahari mau tenggelam. Nah itu ya, sehingga tenggelamnya sempurna. Kalau tenggelamnya sempurna berarti sudah masuk waktu maghrib, ya sudah boleh sholat lagi. Itulah waktu-waktu yang dimakruhkan untuk sholat. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholatul jamaah. Orang yang nonton video tengok jamnya patah jam setengah 12. Yang nomor 5 itu kira-kira berapa menit dari sholat maghrib waktunya? Yes, pokoknya kurang lebih itu ya 10 detik lah Mas Adat.